Selamat datang di Aiden Nation Virtual Roadshow 2022 bersama Rajut Asa. Dalam Virtual Roadshow siang ini, kami mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa itu UMKM dan bagaimana cara mengeskalasi bisnis UMKM. Dan sekaligus nanti akan ada informasi lengkap seputar kompetisi Aiden Nation 2022. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kavi Marsila yang akan memandu acara Aiden Nation Virtual Roadshow 2022 selama 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya saya mau ngingetin nih kepada teman-teman sama Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak teman-teman dan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera dan memakai virtual background yang menarik. Karena kenapa? Nantinya di akhir acara saya akan sebutkan 3 pemenang untuk mendapatkan hadiah yang virtual background-nya paling menarik dan kreatif. Gitu teman-teman. Nah, oke. Untuk mengawali acara, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Profesor Dr. Suwatno, MSI, selaku Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk waktunya, kami persilakan. Terima kasih, Mas Kavi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan kegiatan Virtual Roadshow Aiden Nation 2022 eskalasi bisnis UMKM. Yang kami hormati Bapak Ahmad Qaddafi Sapi'i selaku Ketua Program Aiden Nation. Yang kami hormati Bapak Nathan Santoso selaku Founder Rajut Asa dan narasumber pada hari ini yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Sande Tantra Paramita selaku Kepala Divisi Kerjasama dan Organisasi Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia dan mahasiswa UPI yang kami cintai dan kami banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan virtual roadshow ini yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa UPI. Hadirin yang kami hormati, ya, pada saat hari ini, ya, minggu-minggu ini mahasiswa UPI memang sedang melaksanakan kegiatan ujian tengah semester, ada yang luring, tatap muka, ada yang daring. Namun di tengah-tengah kesibukan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang masih menyempatkan diri mengikuti kegiatan ini dan saya yakin kegiatan ini pasti bermanfaat buat kalian selaku mahasiswa dan generasi muda. Kegiatan ini akan memberikan bekal pengetahuan tentang wirausaha, terutama dalam bidang UMKM dan bagaimana cara melakukan eskalasi bisnis. Yang kedua, kegiatan ini akan membangun sikap mental wirausaha, yakni percaya diri, inovatif, kerja keras, berani mengambil risiko, dan memiliki keterampilan sosial. Jadi sekali lagi, bagi yang hadir, saya berikan apresiasi yang sangat tinggi. Anda di tengah-tengah kesibukan sedang ujian tengah semester, masih berkenan hadir mengikuti kegiatan Virtual Roadshow Aiden Nation 2022. Insya Allah akan sangat bermanfaat buat mahasiswa. Sekali lagi, kepada penyelenggara kegiatan Aiden Nation ini, ya, kami mengucapkan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik. Mudah-mudahan di kemudian hari akan
lebih baik lagi ya. Pertama, timingnya ya, waktunya, karena sekarang memang sedang ujian tengah semester. Jadi kalau yang hadir tidak sebanyak yang kita harapkan, mohon maaf, karena ujian tengah semester juga penting untuk menentukan kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Kegiatan roadshow virtual ini juga penting untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya yang memang berminat untuk menjadi pebisnis. Sekali lagi, mari kita buka acara Virtual Roadshow Idnation 2022, eskalasi bisnis UMKM, dengan sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan sukses dalam penyelenggaraannya. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Suwatno, MSI selaku Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia atas sambutannya. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak teman-teman nih yang belum menyalakan virtual background-nya nih. Ayo, dinyalain dulu yuk, karena nanti akan ada hadiah menarik nih. Oke, dinyalain dulu nih. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya ingin menampilkan sedikit perjalanan Idnation nih. Nah, seperti apa? Langsung aja deh kita tayangkan dulu. Berdiam diri bukan cara kami melihat masalah. Kami percaya selalu ada solusi saat kita berupaya menembus batas, melampaui realitas, lalu menemui harapan. Banyak orang berharap pada anak-anak muda di Indonesia. Tapi kami bukan hanya berharap. Bagi kami, kunci pergerakan bangsa ada di tangan mereka. Bangsa ini tidak akan menjadi besar tanpa turun tangan mereka. Generasi penemu yang sadar akan perubahan. Perubahan itu mustahil terjadi saat kita diam. Kami sadar betul. Perubahan itu butuh ruang, butuh waktu, dan butuh tenaga. Idnation hadir untuk menjawab itu semua. Membangun ekonomi sirkular Indonesia, memberi solusi kehidupan masa kini, dan menciptakan ekosistem inovasi. Berawal dari obrolan sederhana di dalam kelas, hingga diskusi terbuka di ruang-ruang publik. Kami mengajak mereka berani bermimpi, beradu opini, dan berkompetisi mewujudkan ide menjadi inovasi. Tahun terus berubah, bahwa kami pun harus beradaptasi dengan cara, situasi, dan kehidupan yang baru. Kondisi ini tentu bukan menjadi penghalang. Justru membuat kami semakin lebih cepat dan mudah untuk bertemu mereka di berbagai daerah, serta menjangkau mereka hingga ke seluruh pelosok negeri. Semakin tahun, banyak anak-anak muda Indonesia yang inspiratif dan inovatif hadir dengan inovasi yang sangat beragam. Kami masih punya tujuan besar di masa depan yang selama ini mereka andalkan dari Idnation. Tujuan Idnation bukan sekedar mencari pemenang dalam kompetisi, namun lebih luas dari itu, Idnation mau mengajak mereka untuk tumbuh, berdiri, dan berkembang. Hingga nanti, ada saatnya kami melihat mereka menjadi lebih besar, kuat, dan hebat. Perjalanan kami memang masih panjang, tapi yang pasti kami tidak akan pernah berhenti bertemu mereka, mengajak mereka menjadi Iya, luar biasa sekali. Nah, oke. Itu perjalanan sedikit tentang Idnation. Nah, biar lebih dekat dengan Idnation, saya bakal undang langsung nih kepala programnya untuk menjelaskan
lebih detail apa sih sebenarnya Indonesian itu dan ada apa aja di dalam Indonesian itu. Oke, langsung kita undang aja untuk Mas Davi. Saya mau nyapa dulu. Halo Mas Davi. Halo Kavi. Oke, siap. Udah siap ya Mas? Ya sudah Kavi, terima kasih. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti langsung aja ya chat di kolom chat. Gitu, oke. Untuk waktu dan materinya, saya persilakan pada Mas Davi. Oke, terima kasih Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Suatno, selaku Direktur Kemahasiswaan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Nathan Santoso, founder dari Rajut Asa, dan untuk seluruh peserta acara Roadshow Indonesian pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Universitas Pendidikan Indonesia untuk kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Kadafi, di sini mewakili Indonesian. Untuk materinya boleh dibantu untuk di-share. Oke, jadi bagi yang belum familiar, Indonesian itu sendiri adalah suatu platform inovasi, di mana tujuan kita itu adalah untuk membantu para inovator-inovator di Indonesia untuk mengembangkan nih ide-ide yang mereka maupun inovasi-inovasi yang mereka buat. Jadi cita-cita kita itu sebenarnya adalah agar para inovator ini bisa bertransformasi menjadi bukan sekedar menjadi inovator, tapi menjadi inopreneur. Jadi apa maksudnya sih? Jadi selain menjadi inovator yang menciptakan produk inovasi, kita juga ingin membantu nih mereka untuk menjadi entrepreneur, di mana nanti hasil karyanya itu bisa kita lepas ke pasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas nantinya. Nah, hal ini yang kita pengen ciptakan, iklim inovasi yang bisa sustainable, sehingga nanti para inovator ini dapat terus menciptakan inovasi-inovasi baru lagi. Kira-kira seperti itu. Nah ini untuk mencari inovator-inovator tersebut, maka ini kita mengadakan kompetisi-kompetisi inovasi dengan skala nasional. Jadi nanti kita, nanti jika sudah ditentukan pemenang kompetisinya, nanti mereka bisa mendapatkan hadiah berupa cash reward, dan kita juga bisa memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti program inkubasi Indonesian, di mana mereka bisa mendapatkan pendampingan dari kita, bahkan hingga bisa mendapatkan funding atau pendanaan bagi mereka inovator-inovator yang kita anggap sudah siap. Nah, untuk tahun 2022 ini kita sudah menyiapkan 3 kompetisi yang bisa diikuti rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah Indonesian Innovation Challenge atau IIC, nama kerennya. Nah, yang merupakan kompetisi untuk produk inovasi. Nah, ini kita adakan setiap tahun sejak 2019. Jadi, tahun ini merupakan tahun keempat dari kompetisi inovasi kita ini. Dan setelah itu kita juga ada yang namanya Indonesian Challenge Series. Ini adalah kompetisi yang berkolaborasi nih bersama pelaku-pelaku industri. Tujuannya itu untuk membantu, untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah real yang mereka hadapkan sehari-hari. Kita kompetisikan agar bisa mendapatkan solusinya. Nah, tahun ini ada 2 ICS. Yang pertama adalah kita bekerja sama dengan Senormal, kita mencari kemasan ramah lingkungan untuk cairan pembersih mereka. Dan di ICS yang kedua, itu adalah bersama Rajut Asa. Itu di sini kita ingin mengkurasi UMKM di Indonesia. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang Indonesian Innovation Challenge atau IIC 2022 ini. Jadi untuk tahun ini kita memang sengaja nih menyederhanakan kompetisi kita, di mana tahun-tahun sebelumnya itu kita memang memiliki kategori-kategori yang cukup spesifik, seperti khusus inovasi di bidang energi, atau misalnya dalam penanggulangan tsunami. Nah, tahun ini kita agak bebaskan
agar semua produk inovasi itu bisa masuk ke dalam kompetisi kita. Namun juga kita sudah menyiapkan beberapa syarat untuk mengikuti kompetisi kita. Di sini kita bisa lihat contohnya adalah untuk yang ingin ikutan harus sudah pernah melakukan produksi produknya, walaupun hanya sekali ataupun hanya berupa prototipe. Nah, itu syarat yang kita tentukan. Dan juga belum pernah mendapatkan funding baik dari inkubator maupun dari venture capital lainnya. Nah, selain itu kita juga ingin produk yang dihasilkan itu ramah lingkungan. Nah, kompetisi ini kita buka untuk umum, jadi semua orang yang berusia di atas 17 tahun itu bisa ikutan. Untuk seluruh Indonesia dari Sabang Merauke boleh ikutan. Untuk timelinenya sendiri kita sudah membuka pendaftarannya itu dari Maret ini sampai Agustus nanti, jadi masih panjang waktunya. Untuk hadiahnya sendiri itu kita sudah menyiapkan untuk juara pertama sebesar 70 juta, juara kedua 50 juta, juara ketiga 30 juta, dan ada juga juara favorit sebesar 10 juta. Selain itu, jika sudah lolos, maka yang pemenangnya ini bisa mengikuti program inkubasi kita, dan jika kita nilai sudah layak dan sudah bisa maju ke tahap berikutnya, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapati pendanaan hingga 1 miliar rupiah. Berikutnya. Kompetisi kedua yang kita adakan adalah Idea Challenge Series yang pertama yang bekerja sama dengan Senormal. Jadi ini Senormal itu sendiri adalah suatu perusahaan, mereka bergerak di bidang solusi pembersih, di mana mereka membuat inovasi dengan membuat berbagai cairan pembersih dalam bentuk tablet. Jadi tinggal dicampurkan dengan air saja. Nah, ini bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan dibandingkan dengan produk-produk serupa yang konvensional. Nah, di kompetisi ini kita mencari kemasan ramah lingkungan untuk produk dari Senormal itu yang masih berupa bentuknya cair, jadi yang bukan tablet. Nah, jadi di sini jika ada yang memiliki usaha dalam bidang packaging, silakan bisa mengikuti kompetisi ini. Nanti pendaftarannya juga sudah kita buka. Itu nanti kita akan tutup sekitar bulan Mei awal. Nah, bagi pemenang dari kompetisi ini tentunya nanti bisa mendapatkan kontrak eksklusif untuk produksi untuk produksi packaging untuk Senormal ini. Dan untuk kompetisi kita yang terakhir, ICS kedua bersama Rajut Asa. Nah, untuk ICS 2 ini kita bekerja dengan Rajut Asa, yaitu adalah suatu perusahaan yang misinya ini ingin memberdayakan UMKM di Indonesia. Nah, kebetulan hari ini kita juga mengundang foundernya, Bapak Nathan Santoso, yang nanti akan memberikan materi nih terkait eskalasi bisnis di bidang UMKM. Nah, pada kompetisi ICS ini kita mengajak para pelaku UMKM untuk mengikuti kompetisi ini dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti nih program akselerasi dan juga tentunya bisa mendapatkan pendanaan baik dari Idea maupun Rajut Asa. Nah, ini pendaftaran sudah kita buka sejak 1 Maret lalu dan akan ditutup di awal Juni nanti. Nah, tentunya nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya seperti kurasi, pelatihan-pelatihan, dan tentunya pitching bisnis nih bagi para peserta yang ingin ikutan dalam ICS UMKM ini. Nah, kira-kira demikian sedikit info mengenai Idea beserta program-program yang kita adakan. Nah, jika di sini ada yang tertarik ingin menjadi inovator atau menjadi entrepreneur atau yang tadi yang namanya inopreneur, pokoknya nanti kita tunggu nih di ajang-ajang kompetisi-kompetisi yang kita adakan. Nanti jika ada yang tertarik untuk info lanjutnya, info yang lebih lengkap bisa langsung ke website kita di ideanation.id. Nah, pendaftaran juga bisa langsung di sana. Nah, kira-kira demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kesimpulannya adalah
kompetisi Indonesian di tahun ini adalah ada 3 ya Mas ya? Ya, betul sekali. Ada 3, yaitu kompetisi Indonesian Innovation Challenge yang dibuka pendaftarannya pada 1 Maret hingga 31 Agustus. Lalu ada kompetisi Indonesian Challenge Series bersama Rajut Asa 1 Maret hingga 5 Juni. Dan kompetisi Indonesian Challenge Series bersama Snormal 1 Maret hingga 6 Mei. Oke deh kalau begitu. Ya. Terima kasih Mas Davi atas sama-sama, materi yang Kak. disampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, ini sesi paling yang ditunggu-tunggu oleh kita nih. Sesi sharing bareng Pak Nathan Santoso, founder dari Rajut Asa. Beliau akan memberikan insight-insightnya terkait eskalasi bisnis di UMKM. Nah, saya mau mengingatkan kembali nih buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan di kolom chat ya. Nanti saya akan bacakan pada sesi Q&A. Dan bagi teman-teman yang belum menyalakan virtual background-nya nih, ayo dinyalakan dulu. Karena nanti akan ada 3 pemenang virtual background terkreatif ya, termenarik lah pokoknya begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang Bapak Nathan Santoso, founder dari Rajut Asa, untuk memberikan insight-nya. Untuk waktu dan materinya, kami persilakan. Selamat sore teman-teman semua, terima kasih sudah diundang di sini. Terima kasih Kavi, Pak Prof, salam kenal dan semoga satu saat nanti bisa ketemu Pak. Terima kasih Pak Nathan. Saya senang sekali. Saya senang kali bisa ada di sini. Teman-teman juga terima kasih yang sudah lagi ada UTS, tapi masih menyempatkan. Nah hari ini mungkin saya mau kasih satu materi singkat saja, tapi saya rasa ini sangat-sangat teramat penting di dunia sekarang. Ini screen-nya bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongkan eskalasi UMKM, itu adalah sesuatu hal yang sangat pelik, sangat rumit, dan nggak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Nah, tapi saya rasa ada satu kerangka berpikir yang bisa menjadi bahan untuk kita semua belajar, dan mungkin bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia kita sekarang ini. Nggak mungkin kita ngomongin tentang eskalasi UMKM ataupun kehidupan zaman sekarang, kalau kita nggak ngerti kita ini hidup di zaman apa. Jadi saya kasih judul, punya saya ini cara ngegas anti nge-crash, belajar dari pilot pesawat tempur. Nah, kita ini hidup di dalam sebuah dunia yang disebut dunia VUCA. VUCA itu volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Artinya volatile itu gonjang-ganjing, betul-betul nggak ada kepastian, sangat rawan dengan perubahan yang sangat cepat dan mendadak. Uncertain itu terus pasti tidak ada kepastian. Kompleks itu berarti banyak sekali hal-hal yang akan menyumbang pada perubahan tersebut. Ada masalah politik, masalah pandemi, masalah teknologi yang mendadak berubah dan dipaksa untuk dieskalasi dan sebagainya. Itu kompleks. Ambiguous artinya memiliki satu hasil yang sekarang ini tidak bisa kita tahu seperti apa. Jadi sangat ambigu. Jadi dunia kita ini sangat cepat berubah, dan bahkan kalau kita ngomong sebelum pandemi 2 tahun yang lalu, nggak akan ada yang kepikiran kita tuh ngadakan kelas atau roadshow modelnya kayak sekarang ini. Sekarang kalau kita ngomong Zoom meeting rasanya enteng banget ya, tapi kalau zaman dulu namanya Zoom aja nggak ada yang pernah dengar gitu kan. Padahal zaman saya dulu kuliah S2 sebenarnya kuliah hybrid semacam ini itu tahun 2001 itu sudah di research dan sudah kepingin untuk dilaksanakan. Nah, tapi nggak pernah kita pikirkan dan nggak pernah kita bayangkan, tapi hari ini mendadak kita tuh dipaksa untuk berubah karena kita dipaksa untuk mendadak beradaptasi kalau kita nggak mau mati. Nah ini yang harus kita harus kita pahami. Nah kalau kita sudah hidup dalam dunia VUCA, kalau kita hidup dalam dunia VUCA, jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa survive di dunia itu. Nah, saya mau ngasih satu argumen bahwa untuk kita bisa survive di dunia VUCA, maka sebaiknya kita itu mulai bisa belajar melalui cara berpikir orang yang sudah hafal dan biasa dengan kondisi yang berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu saya mengambil sebuah framework berpikir yang diinisiasi oleh orang namanya John Boyd. Nah, John Boyd ini seorang kolonel di
Air Force, Angkatan Udara. Nah, di Angkatan Udara dia itu memiliki sebuah julukan 42nd Boy. Jadi dia ini kalau melawan di pertarungan di udara, dia tuh bisa mengalahkan musuhnya tuh di bawah 40 detik. Nah, bayangkan kalau kita tuh di atas pesawat, pesawatnya cepat, diserang dari kanan, dari kiri, dari mana, gimana caranya kita bisa mengambil keputusan nembak kemana, muter kemana, dalam waktu singkat, dan bahkan bisa mengalahkan orang-orang tersebut di bawah 40 detik. Oleh karena itu saya merasa cara pikir ini boleh kita adaptasi karena mungkin sesuai dengan kondisi kita hari ini. Nah, cara dia berpikir itu dirangkum menjadi sebuah pola pikir yang namanya OODA loop. Nah, OODA, OODA, itu singkatan dari Observe, Orient, Decide, dan Act. Oke. Nah, kalau kita singkat, observe itu sebenarnya artinya apa? Observe itu artinya kita tuh bisa mengerti masalahnya itu ada di mana. Nah, masalahnya ada di mana, bagaimana sih caranya kita sebagai UMKM atau kita sebagai siapapun kita ya, mahasiswa ataupun dosen ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita pada waktu kita mau mengobserve kondisi sekitar kita itu ada yang namanya situational analysis. Nah, situational analysis ini toolsnya banyak, tapi hari ini saya cuma mau fokus pada 2 tools. Yang pertama, itu kalau orang ngerti pasti SWOT analysis ya. Nah, tapi saya lebih suka kalau ngomongkan itu saya urutkan kembali menjadi TOWS, TOWS. Jadi dari threat-nya dulu, ancamannya apa yang ada sekarang itu. Karena ancaman itu sesuatu yang harus cepat kita tanggulangi, supaya kita bisa selamat. Karena itu kita fokus pada ancaman. Di sisi balik sebuah ancaman, atau sebuah tantangan, selalu ada yang namanya kesempatan. Karena itu kita fokus setelah itu pada kesempatannya. Lalu baru kelemahan kita, dan bagaimana kita menggunakan kekuatan kita itu, yang terakhir, strength, untuk mengatasi kelemahan kita. Nah, tools yang kedua yang bisa kita pakai untuk mengerti, yang bisa kita pakai untuk bahan situational analysis, adalah 5C analysis. 5C analysis itu artinya kita melihat diri kita, terdiri dari company, competitors, customers, collaborators, climate. Saya ulangi ya, company, competitors, customers, collaborators, dan climate. Jadi intinya itu kita bisa punya struktur berpikir. Oke, kalau kita mau menganalisa, yang kita analisa apanya dulu? Oke, kita lihat ke dalam dulu. Kalau kita lihat ke dalam, artinya kita melihat ke dalam company kita. Kalau kita melihat ke dalam company kita, apa sih yang harus kita lihat? Nah, itu ada banyak, ada produk kita, ada positioning kita, ada kekuatan kita, kelemahan kita, dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang harus kita lihat pada waktu kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, yang paling penting kita perhatikan di sini adalah goals sama culture kita. Oke, kalau kita punya satu tujuan tertentu, kita harus memastikan bahwa di dalam perusahaan kita tuh memiliki sebuah budaya yang benar. Banyak sekali UMKM itu transisi dari ekonomi informal jadi formal. Tadinya dilakukan sendiri, bikin produk sendiri, transaksi sendiri, melakukan semuanya sendiri. Lalu kemudian dia ngundang 1-2 orang untuk datang untuk membantu. Nah, kadang-kadang budaya untuk maju, budaya yang kental yang dia tahu di dalam diri dia sendiri itu tidak pernah diterjemahkan pada orang-orang lain di sekitarnya. Nah, oleh karena itu banyak sekali UMKM itu yang sulit maju, karena sebenarnya visi yang dimiliki oleh founder, visi yang dimiliki oleh orang yang mendirikan perusahaan itu tidak dimengerti ataupun dihidupi oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi kita pastikan kalau kita melihat diri kita, pastikan bahwa goals kita dan budaya perusahaan kita itu sudah selaras. Oke. Nah, kedua kalau kita melihat competitors. Oke. Nah, kalau kita melihat kompetitors, yang harus kita lihat itu yang paling penting kita perhatikan itu adalah kompetitor kita tuh bukan cuman orang yang jual di dekat kita aja, bukan cuman orang yang sekarang jual produk serupa aja, tapi juga orang-orang yang menjual hal-hal yang mirip dan bisa mengganti produk kita. Contohnya tadi dibilang Senormal ya, Senormal itu menyediakan pembersih yang natural. Saingan dia bukan cuma orang yang menyediakan pembersih natural doang, tapi produk-produk pengganti yang bakal membanjiri market, yang bakal bilang, produkku ini nggak natural, tapi lebih murah. Ngapain kamu mahal-mahal bayar untuk suatu produk yang natural, nggak ada gunanya? Itu saingan dia.
Oke, jadi ada saingan yang langsung, ada saingan yang tidak langsung. Yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai UMKM adalah melihat saingan yang sekarang kita punya, actual, dan yang potensial bisa jadi saingan kita. Jadi ada saingan-saingan tuh yang sekarang masih belum, tapi kita tahu nanti bisa jadi saingan kita. Contohnya, saya punya sebuah perusahaan tech. Nah, saya punya perusahaan tech ini, saya mulai tahun 2019, kita buat sebuah augmented reality commerce platform. Pada waktu itu, kita sudah mengantisipasi bahwa saingan kita tuh nantinya bakal Instagram sama Facebook. Nah, kalau kita pemain kecil di sini mau ngelawan Instagram sama Facebook kan pasti nggak ada kesempatan untuk menang kan. Nah, oleh karena itu pada waktu kita mempersiapkan strateginya, kita harus mempersiapkan strategi bagaimana caranya kalau Facebook sama Instagram masuk, kita masih tetap punya tempat, kita masih tetap punya ceruk. Oleh karena itu waktu kita melihat customer kita, waktu kita melihat kompetitor kita, penting banget untuk kita bisa melihat yang actual dan yang potensial. Oke. Nah, kalau kita sudah ngomongkan kompetitor, kita ngomongkan customer. Nah, customer ini kita harus bisa mengerti juga, ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang paling penting, mungkin kalau melihat customer itu, kita juga harus melihat market segmennya. Market segmennya itu siapa? Siapa sih yang menjadi customer kita itu siapa? Sukanya apa? Behaviornya seperti apa? Aktivitasnya, interestnya, opinionnya apa? Itu kita penting untuk tahu. Dan yang sering terlewat adalah yang namanya purchase intent. Nggak semua orang beli barang karena barang itu baik. Tapi ada alasan-alasan lain, ada yang sosial, dia tuh kepingin bisa punya pengakuan dari sekitarnya. Ada yang emosional, kepingin merasakan sesuatu, kepingin merasakan dia tuh bagian dari perubahan. Ada yang fungsional, yang memang yang berkutat sama fungsi. Banyak sekali UMKM itu yang berpikir hanya sebatas fungsional, sehingga fokus menciptakan produk yang bagus, menceritakan bagusnya produk mereka, padahal customer-nya mungkin beli bukan fungsional. Mungkin dia beli karena gengsi, mungkin dia beli karena kepingin untuk diakuin orang sebagai orang yang hebat. Nah, purchase intent ini sesuatu yang perlu kita perhatikan pada saat kita melihat customer kita. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongkan kolaborator itu adalah orang-orang yang kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan bisnis kita. Di situ ada supplier kita, distributor kita, ada orang-orang yang memiliki produk-produk serupa yang bisa kita ajak collab, terutama sekarang ya. Collab itu kan penting banget karena kita bisa share audience, kita bisa bundling dan sebagainya, itu sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dan yang terakhir adalah climate atau konteks. Karena UMKM banyak yang bertransisi dari ekonomi yang informal menjadi formal, banyak banget UMKM itu yang bahkan nggak punya dasar legalitas. Oke, jadi teman-teman di sini kalau punya UMKM, dipikir dulu pada waktu kita melakukan usaha ini, kita kepinginnya apa? Jadi ada mereka yang kepingin nanti lain kali dapat investor atau partner, tapi ternyata usahanya itu UD atau CV. Sehingga pada waktu ada orang mau masuk, sahamnya itu nggak bisa diperjualbelikan. Oke, ada juga orang yang bisa membuat sebuah produk, niatnya buat jual produk frozen, tapi dia nggak mengerti bahwa pada saat produk daging, produk olahan daging, dengan masa shelf life itu lebih dari 1 minggu, maka dia harus memiliki izin BPOM. Sehingga seringkali pada waktu beberapa bulan yang lalu itu banyak sekali orang-orang yang ditangkap karena masalah seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini, climate, masalah peraturan, masalah politik, masalah sosial, dan masalah perkembangan teknologi, itu harus bisa kita pertimbangkan karena itu akan sangat mempengaruhi strategi kita dalam menjalankan bisnis kita. Nah, setelah itu proses yang kedua dari OODA Loop adalah orient. Kalau pertama kita melihat informasinya, kedua orient itu artinya kita kalau sudah kelihatan semua permasalahan yang ada itu, kita bisa melihat informasi semua yang ada, permasalahan yang benar, pokok permasalahannya itu ada di mana. Kita mau fokus kemana. Kita harus menata diri kita tuh, sekarang kita mau menghadap kemana. Itu posisi kita penting banget. Mungkin dari semua langkah yang dari OODA Loop ini yang paling penting adalah orient.
pada waktu kita melakukan orient ini, yang harus kita pikirkan bahwa setiap diri kita itu akan memiliki bias. Bias itu ada dari apa aja, dari tradisi dan budaya, warisan genetika, informasi baru, pengalaman masa lalu. Jadi kita harus selalu sadar, pada waktu kita mengkonsumsi informasi yang kita dapat, kita harus sadar dulu, biasnya kita ini apa. Ibaratnya kita kalau pakai kacamata warna hijau, lalu kita kelihatan semuanya jadi hijau, kita harus sadar dulu supaya tahu warna benerannya kayak apa, kita harus ngapain itu, kita harus tahu dulu kacamata kita ini warnanya apa. Sehingga kita ngerti yang kita lihat coklat itu seharusnya merah, yang kita lihat hijau itu seharusnya putih. Nah, pada waktu kita mengerti bias kita, pada waktu kita mengerti hal tersebut, itu akan membantu, sangat membantu kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, pastikan kita tuh bisa melihat kondisi yang kita di depan kita dari sudut pandang customer kita, karena itu akan sangat membantu kita. Setelah kita punya proses observe, kita punya proses orient, selanjutnya kita punya yang namanya proses decide. Decide ini intinya tuh hanya mencoba atau mengetes hipotesa yang kita punya, akar permasalahannya, dan solusi yang pas dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, pada waktu kita melakukan decide ini, kita tuh harus terus balik lagi, mengumpulkan informasi, orient lagi, sampai pada saatnya kita tahu benar kita memilih melakukan apa. Pada waktu kita mengumpulkan informasi dan kita mengorientasi diri kita untuk lebih mengerti situasi yang kita kumpulkan itu, kita mau nggak mau harus fokus pada satu atau dua masalah yang harus kita hadapi sekarang juga. Seringkali banyak UMKM yang masuk, dia bingung memulai dari mana. Karena legalitasnya nggak beres, lalu kalau produksinya mau di scale up nggak siap, standarisasi prosesnya nggak punya, lalu pencatatan keuangannya semua juga nggak ada, pricingnya keliru, dan sebagainya. Jadi bingung akhirnya memulai dari mana. Oleh karena itu, pada waktu kita masuk di posisi decide ini, kita melihat dulu, dari semua ini, akarnya itu ada di mana. Saya benerin apa dulu, baru lainnya tuh bisa kita ngikutin. Ini butuh kita duduk diam, dicatat semua. Nah, jadi menurut saya banyak sekali UMKM itu yang sudah biasa bekerja, kalau orang itu ngomong kayak apa ya namanya, run and gun. Jadi dia sendirian, dia melakukan semuanya sendirian itu sehingga nggak ada kesempatan untuk duduk berpikir. Jadi seringkali semuanya berdasarkan insting, feeling saya begini, saya harus begini. Jadi keputusannya bam, nggak ada dicatat, nggak pernah dilihat. Oleh karena itu, coba budayakan pada waktu kita mengumpulkan informasi itu kita catat semua. Oh, threat-nya apa, opportunity-nya apa, weakness-nya apa, strength-nya apa, company kita seperti apa, kompetitor kita seperti apa, kolaboratornya seperti apa, climate-nya seperti apa. Kita kumpulkan semuanya itu pada waktu kita tulis, percaya nanti kita bakal bisa kelihatan masalahnya itu dengan jelas. Dan bahkan seringkali, ini terjadi di diri saya itu, saya bahkan kadang kaget setelah ditulis, loh ternyata ada masalah ini, yang saya dulu bahkan nggak kepikir kalau masalah ini ada. Ternyata strategi ini yang harus dilakukan, tapi nggak pernah terpikir. Kenapa? Nggak pernah tercatat dan dilihat secara barengan. Karena kalau kita berpikir itu kan berpikirnya satu-satu ya. Kita susah banget melayout pikiran kita tuh jadi satu gambaran yang luas untuk kita melihat. Nah, padahal pada waktu kita masuk dan hidup dalam dunia VUCA World, pada waktu kita mau melakukan OODA loop ini, yang paling penting itu kita punya ngerti big picture-nya. Karena kalau kita nggak ngerti big picture-nya, gimana caranya kita bisa mengerti komponen-komponen permasalahannya? Kalau kita balik ke yang orient tadi, ada satu yang kelewatan tadi ya, itu adalah proses analisa dan sintesa. Proses analisa dan sintesa itu artinya analisa itu justru satu permasalahan di breakdown dari permasalahan yang berbeda-beda. Kalau sintesa itu menggabungkan pemecahan atau ide dari beberapa hal yang kelihatannya nggak berhubungan dijadikan satu. Itu akan memberikan fuel atau bahan bakar untuk kita melakukan decision ini pada waktu kita mau memutuskan apa yang harus kita lakukan. Nah, penting banget kita bisa membreakdown masalah, dan itu nggak mungkin bakal terjadi kalau kita nggak pernah mendokumentasikan atau menulis. Sebenarnya itu yang value-nya ya, kalau ikut acara Idea Challenge ini, kita akan memaksa setiap UMKM yang terpilih itu untuk
mendokumentasikan cara pikirnya dan apa yang sudah terjadi di perusahaannya. Bahkan kalau dia nggak terpilih pun, kalau sudah nulis, ada sesuatu yang baru yang bisa mereka pelajari. Ini sesuatu yang sangat berharga untuk kita semua. Yang terakhir, kita harus tentunya mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ini kelihatannya simple, tapi mengambil keputusan itu seringkali bukan permasalahan otak, tapi permasalahan hati. Permasalahan mindset. Orang kalau kemarin itu saya mengadakan polling ya, orang tuh takut mencoba karena yang paling pertama alasannya tuh karena takut diketawain kalau gagal. Dia takut malu, takut mikir kalau sampai orang lain berpikir apa, takut dicap gagal dan sebagainya. Nah, yang saya mau tekankan di bidang ACT ini adalah kita semua harus memiliki sebuah mindset bahwa kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan kita menuju kesuksesan. Tidak ada hidup itu tanpa gagal. Kalau nggak pernah gagal, gimana caranya sukses? Kalau misalnya kita takut jatuh, gimana caranya belajar naik sepeda? Kalau misalnya kita tuh nggak pernah mau mengambil keputusan, kalau kita nggak pernah mau bersedia untuk jatuh dan gagal, sampai hari ini kita tuh masih tidur di gendongan mama. Nggak mungkin kita bisa jalan-jalan, ikut online kelas di sini, bahkan mungkin makan ngunyah aja nggak bisa, nyusu terus. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Mengambil keputusan harus bersedia mengambil resiko bahwa kita akan gagal, and it's okay. Jadi setelah kita melakukan observe, orient, decide, kita ambil keputusan, kalau sukses atau gagal, kita balikkan ke proses observe itu. Jadi apa kegagalan kita, apa kesuksesan itu bisa kita pelajari, kita tambahkan di dalam informasi kita, untuk lain kali bisa membantu kita memiliki proses orient, decide, dan act yang lebih baik. Nah, apabila ada proses yang baik, yang pas, ada baiknya dilakukan standarisasi. Ini yang seringkali terlewat pada UMKM ya. UMKM kalau paling banyak UMKM itu bergeraknya di bidang F&B. Nah, bidang F&B kalau perhatikan buku resep Indonesia ya, kalau dilihat masak di api kecil. Tapi kalau kita lihat di buku masaknya Eropa, mereka akan ngomong panaskan air sampai suhu berapa. Kalau masak steak, pastikan daging yang di dalam suhunya berapa. Nah, standarisasi itu harus dilakukan dengan precise, sebuah presisi yang pas, standar yang bisa dimengerti semua orang. Kalau api kecil, kompornya merek A, merek B, merek C, beda semua. Panasnya sedang, wajan tipe A, tipe B, tipe C, ketebalannya beda pun akan beda pula. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa kita melakukan standarisasi itu harus bisa mendokumentasikan dengan detail dan dengan presisi. Tujuannya apa? Pada waktu saatnya kita mau mengeskalasi produk kita, bisnis kita mau menambah orang, nambah alat, dan sebagainya, kita akan tahu bagaimana caranya kita menambahkan alat atau manusia atau keduanya. Sistemnya seperti apa? Ngajarin orang bakal bisa tahu apa yang harus diajarkan. Jadi di posisi ACT, validasi, hipotesa tadi benar atau salah, kalau sudah kita implementasi, kita tahu, kita balikkan ke observe, menambah informasi, kalau sampai oke benar, kita standarisasi. Nah, sebenarnya OODA Loop ini adalah sesuatu yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan otomatis kalau mau mengeskalasi bisnis kita, ini cuman pikiran dasarnya doang, karena setiap titik dari OODA Loop ini itu memiliki lanjutan yang jauh, panjang, dan dalam yang harus kita mengerti dan kita pelajari dengan teliti. Itu akan kami bahas dengan dengan lebih mendalam pada waktu kita sudah memilih UMKM yang kita pilih, kita akan bimbing pelan-pelan, kita berikan materi, kita berikan mentoring, sampai kita bisa bersama-sama berjalan menemukan jawabannya. Kira-kira sampai di situ materi dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Terima kasih, dan kalau berkenan, follow kami di Rajut Asa, di mana kami akan memberikan materi-materi singkat tentang bisnis dan tentang kehidupan. Terima kasih. Saya kembali ke Kavi. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih, Pak. Mungkin ada satu pertanyaan nih, Pak, titipan nih. Apakah mungkin
kalau kita punya ide dan passion di dalam bisnis, tapi nggak punya technical skill-nya. Contoh, mau buka bisnis kuliner tapi nggak bisa masak. Nah, sebaiknya seperti apa, Pak? Start bisnis dari bidang yang kita kuasai technical skill-nya atau bagaimana? Oke. Nah, ini saya kalau ditanyain begini ini, jawaban saya mungkin agak aneh ya, Kavi ya. Karena kalau menurut saya ini nggak percaya sama orang yang harus bergerak hanya di satu bidang yang dia kuasai. Sedikit background tentang saya, S1 saya itu di Mass Communication. Di Mass Communication, minor saya itu ada di Economics dan TV Production. S2 saya ngambil saya ngambil di Marketing dan ngambil di Management Information Systems. Setelah itu, saya belajar tentang batu-batuan, permata. Jadi saya ini secara gelar atau secara profesi awal, saya ini ahli permata. Tapi hari ini, saya harus dituntut untuk mengerti caranya potong bebek. Bebek kuek-kuek gitu loh. Jadi kalau satu ekor bebek dipotong seperti apa, pricing-nya kayak apa, masaknya seperti apa, standarisasi. Padahal saya nggak bisa masak. Maksudnya saya bisa suka masak, tapi saya bukan chef. Nah, menurut saya, kesempatan itu kita nggak bisa milih ya, kesempatan datang lewat mana. Dan namanya passion itu akan berbeda pada waktu kita punya satu kemauan untuk mengejar. Sehingga sebuah passion atau sebuah kesempatan itu dua-duanya menuntut kita untuk pursue, untuk bisa mengejar, menambah ilmu. Jadi kalau kita punya satu passion, kepingin buka bisnis dan nggak ngerti, ya belajar. Lebih gampang otomatis kalau kita ada background di sana. Tapi menurut saya, satu hal yang paling penting di dunia sekarang ini, itu bukan belajar sebuah skill. Menurut saya ya. Menurut saya yang penting itu belajar cara berpikir. Jadi kalau misalnya kita belajar sesuatu, biasakan jangan belajar tutorial. Generasi kita ini banyak banget tutorial yang tersedia, jadi orang kalau datang malas belajar ilmunya, nggak ngerti latar belakang ilmunya, premis-premis dasarnya nggak paham, disikat tutorial step 1, 2, 3, akhirnya nggak ngerti esensinya. Pada waktu kita belajar, dan kita belajar dari akarnya ilmu itu, kita coba belajar cara berpikir orang yang menciptakan ilmu tersebut. Kalau kita sudah mengerti struktur cara berpikir mereka, kita bisa pakai cara berpikir mereka itu di bidang yang lain. Cara berpikir supir taksi itu bisa kita pakai dalam bisnis. Kok bisa? Nah, jadi supir taksi itu harus tahu kapan dia harus diem, kapan dia harus ngomong loh. Nah, kalau supir taksi di Amerika itu banyak jadi tempat curhat. Nah, otomatis ada wisdom tertentu yang dari profesi lain itu bisa kita ekstrak. Kalau kita mau repot dan mau kepo sedikit untuk mengerti cara berpikir dia. Nah, jadi pastikan apapun yang kita pelajari untuk sekarang ini, zaman ini, menurut saya kita harus mulai belajar jadi generalis. Karena dunianya mau kemana kita nggak tahu. Kita cari sebanyak mungkin ilmu dan belajar cara berpikir, struktur berpikir orang pencipta ilmu tersebut, dan itu yang kita pakai, sehingga nanti lain kali, kalau kita sekarang belajar tentang makanan, besok ada bisnis fashion, ada kemungkinan hal di dalam bisnis makanan yang bisa kita pakai untuk bisa kita praktekkan dalam bisnis fashion. Contohnya ya, kita kalau pompa bensin itu kan sekarang di jalan tol ada namanya rest area gitu ya. Nah, rest area itu, ide awalnya itu dari F1. Wing, lalu berhenti, ganti ban, wik, gitu kan. Nah, orang lihat itu, penemunya, loh kok lucu ya, ini kalau saya perjalanan panjang, ada tempatnya orang bisa isi bensin, ganti ban, orangnya minum, ngopi, tidur, enak dong. Dicoba akhirnya jadilah yang namanya rest area tersebut. Jadi apapun passionmu, kejar. Yang dikejar apa? Pola berpikir, ilmu dari orang yang menciptakan ilmu tersebut. Nanti kalau harus belajar yang lain, kamu nggak akan mulai dari nol, karena kamu akan bisa memiliki point of view yang berbeda berdasarkan cara orang A, B, C untuk berpikir, dari industri A, B, dan C untuk berpikir. Kira-kira seperti itu, Kavi. Oke, kalau gitu, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Priyatna Kasiem. Izin bertanya Pak, terkait UMKM ini terkadang kendala di modal usaha karena masih minim. Strategi apa dari pelaku UMKM ini untuk mensiasati masalah keterbatasan modal
Hatur nuhun. Monggo, Pak Nathan. Oke, ini pertanyaan yang paling klasik ya, yang paling dihadapi oleh pelaku UMKM, pertanyaannya selalu berkutat masalah modal. Nah, kalau misalnya kita nggak punya modal, ya otomatis kita harus cari cara untuk pilihannya cuma dua. Bikin bisnis itu bisa murah, supaya kita nggak banyak modal keluarnya, atau kedua kita cari modal. Oke, nah kita coba berpikir, bisnis itu kan ada aktivitasnya nih, ya. Kalau misalnya kita bisnis F&B itu ada pembelian bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses bahan baku menjadi bahan setengah jadi disimpan dulu, ada tamu atau pembeli datang, kita masak, kita selesaikan, dari situ kita garnish, kita plating dengan cantik, kita kasihkan ke orangnya. Itu kan ada proses-prosesnya gitu. Kita lihat dari sebagai macam proses itu yang cost-nya tinggi, yang bisa kita potong yang mana. Ini yang terjadi pada waktu pandemi, banyak orang yang beralih dari restoran yang sit down menjadi ghost kitchen, cloud kitchen. Jadi mereka cuma terima Gojek dan GoFood doang. Karena mereka melihat bahwa aktiviti tertentu itu bisa mereka cut down. Nah, tapi kita harus melihat pada waktu kita melakukan itu, kembali lagi kita harus balik ke tadi yang saya ngomongkan di bagian observe, situational analysis kita. Purchase intention-nya apa? Kenapa kok ada kafe yang sukses, dia pindah dari restoran menjadi GoFood? Tapi kenapa kok ada yang gagal? Karena ada restoran yang orang datang itu untuk duduk, ngobrol-ngobrol di sana. Bukan untuk makan, tapi untuk ngafe, untuk hangout. Nah, jadi kita harus bisa mengerti purchase intention-nya. Kalau sampai purchase intention itu kita nggak sentuh di situ, ya otomatis bisnisnya akan berubah. Oke, jadi dianalisa dari proses semua itu, setiap proses itu kan ada cost-nya. Kita lihat cost yang tidak menambahkan value untuk customer, kita cut duluan. Kalau sudah kita cut, kita lihat keseluruhan, bisnis modelnya masih bisa tetap atau enggak, atau harus diubah. Kalau harus diubah, komunikasinya terhadap customer seperti apa. Kalau harus diubah, branding kita harus di-tweak seperti apa. Kalau harus diubah, bagaimana itu mempengaruhi channel-channel penjualan kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, otomatis adalah cari modal. Nah, cari modal ini, otomatis kita harus punya bisnis model dan financial modeling yang bagus. Ada proyeksinya, kita profit and loss-nya berapa bulan ini, orang kalau invest payback-nya seperti apa, legalitas kita seperti apa, unique selling point kita seperti apa, value yang kita berikan pada investor itu apa. Nah, itu disusun. Ini yang sedang kita lakukan ya di Rajotasa. Sekarang kita bekerja dengan UMKM untuk menciptakan itu. Tujuannya adalah untuk menjadikan sebuah UMKM yang tadinya itu cuma supply ke hotel, lalu sekarang kita mau jadikan sebuah franchise, program kemitraan. Nah, dari situ menjadi program kemitraan, butuh modal. Modalnya cekak, nggak ada. Lalu gimana? Ya ditulis lagi, yang kita butuhkan apa, kita bisa cari. Oke, saya butuh orang untuk sosial media. Kalau saya nggak bisa bayarin orang, saya bisa nggak dapat mahasiswa magang, dan seterusnya. Nah, pada waktu itu sudah terjadi, dirapikan menjadi sebuah bisnis model dan financial modeling, itu bisa kita tawarkan ke investor. Masalahnya, banyak UMKM itu yang nggak didokumentasikan. Contoh ya, yang paling sering terjadi, kenapa UMKM itu susah dapat modal, karena pricing-nya nggak beres. Pricing-nya nggak beres, kenapa? Karena pada waktu saingannya banyak, dia takut naikkan harga. Harganya di-press turun, akhirnya cost-nya nggak real. Artinya apa? Tenaga kerjanya nggak dihitung. Dia pikir, ini kan saya sendiri yang kerja, nggak usah saya hitung. Jadi cuma hitung bahan baku doang, harga jual di-press, tapi tenaga kerjanya dia nggak dihitung. Pada waktu orderan naik, dia harus hire orang lagi untuk melakukan produksi, pricing-nya tuh nggak cukup. Pada waktu dicatat tunjukkan investornya nggak mau, karena nggak bisa sustain bisnisnya tuh nggak akan bisa bertahan kalau dibuat seperti itu. Nah, jadi usahakan, kalau menurut saya, usul saya, UMKM tadi harus mencatat semuanya, dihitung pelan-pelan, dirapihkan menjadi sebuah
proposal atau bisnis model yang bagus supaya bisa disajikan ke orang lain, tapi sementara coba cut cost di bagian-bagian dari bisnisnya yang tidak bisa adding value untuk customer-nya. Kira-kira begitu, Kavi. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Pak Nathan, dari Ya. Mas Fikri Naufal. Izin bertanya, Pak, bagaimana caranya menumbuhkan pasar atau meningkatkan permintaan produk agar produk yang dibuat oleh UMKM bisa meningkat? Mungkin bisa dijawab dengan Nathan. Ya, nah kalau kita tanyakan caranya menumbuhkan pasar, meningkatkan permintaan, kita harus berpikir dulu. Posisi kita sekarang, ya balik lagi ya ke faksi analisis lagi, di bagian kita itu. Yang kurang, dalam tanda kutip, kurang seksi itu apanya? Produk kategorinya atau produknya itu sendiri. Misalnya kita ngomong masalah barang apa ya, contohnya ya, mikrofon misalnya. Nah, mikrofon. Kira-kira produk kategorinya ini sekarang itu bermasalah nggak? Cukup nggak orang yang berminat pada kategori produk tersebut? Audiovisual, khususnya untuk audio ya. Masalahnya kalau di produk kategori, maka yang harus kita tingkatkan dulu adalah permintaan dan ketertarikan pasar terhadap produk kategori tersebut. Kita harus bisa memberikan justifikasi kenapa produk kategori ini harusnya diperhatikan dan mulai dilirik. Nah, kalau produk kategorinya itu sudah banyak yang mau, lalu ternyata produk kita ini nggak ada yang mau, berarti masalahnya bukan di produk kategorinya, tapi di produk kita. Nah, kita harus lihat di produk kita ini. Masalah produk kita ini apa? Apakah produk kita ini tidak memiliki fitur atau kegunaan yang cocok dengan apa yang diingini dan dibutuhkan pasar? Atau kegunaannya benar, fiturnya benar, komunikasinya yang nggak benar? Atau komunikasinya sudah benar, channelnya keliru? Misalnya, ini yang paling banyak ya, fokusnya di Instagram. Padahal orang kalau cari produk itu, dia nyarinya nggak di Instagram, nyarinya di Google, atau nyarinya di Pinterest, atau nyarinya di Facebook. Nah, otomatis kita harus melihat dulu permasalahannya itu ada di mana. Caranya melihat permasalahan itu ada di mana, kalau kita sudah punya namanya bisnis model canvas, yaitu salah satu syarat untuk mendaftar di ICS 2 ya, tadi itu, kita akan bisa melihat customer kita maunya apa, produk kita maunya apa, ketemunya di mana. Yang dia mengerti, customer mengerti apa, yang kita mengerti apa, ngomongnya pas nggak di tengah. Nah, kita akan bisa tahu masalahnya di mana. Nah, untuk mengerti ini, sekali lagi didokumentasikan, ditulis. Intinya ya, segalanya itu cuma sederhana. Masalah kita, masalah customer, dan masalah proses. Prosesnya proses apa? Proses kita menciptakan produknya, proses kita memberikan, mengirimkan produknya, logistik, proses kita mengkomunikasikan produknya, dan proses bagaimana customer bisa memberikan feedback-nya pada kita. Jadi kita, customer, dan proses. Masalahnya ada di mana? Produk kategori, produk kita. Produk kita di mana? Fitur, benefit, branding, cara komunikasi, channel, atau apa? Kita sudah tahu itu, kita rapihkan, kita dokumentasikan, lalu kita bikin strateginya. Seperti itu, Kavi. Oke, saya jadi tertarik untuk nanya nih Pak. Mungkin mungkin gini Pak, di bisnis itu kan terkadang kita punya partner ya, entah sahabat atau teman dekat gitu ya Pak. Nah, terkadang di awal itu kita satu pemikiran nih, oh goals kita ke sini, oke. Nah, setelah bisnis itu berjalan dan bisnis itu berkembang, tiba-tiba salah satu dari partner kita itu berbeda prinsip tiba-tiba dengan kita Pak, dan goalsnya berbeda dengan kita. Nah, sebaiknya itu bagaimana ya Pak? Ini pertanyaan yang luar biasa, Kavi. Kelihatannya simpel, tapi ini masalahnya bisa dilihat dari berbagai macam sisi ya. Yang pertama, pada waktu bikin pekerjaan UMKM dengan beberapa orang, pastikan legalitasnya udah benar. Artinya gini, kalau CV itu kan cuma pada sekutu aktif, sekutu pasif. Kalau PT kan ada namanya pemegang saham, gitu kan. Kedua, pendaftaran merek
didaftarkan atas nama siapa. Kalau didaftarkan atas nama CV, akhirnya itu jadi miliknya sekutu aktifnya, secara nggak langsung. Gitu kan? Karena sebenarnya itu masih pribadi, bukan institusi. Permasalahan yang kamu omongin itu paling gawat adalah, kalau salah satu orang mau keluar, itu cara menilai sahamnya dia berapa, itu nggak ada secara legal. Karena nggak tercatat. Kalau PT kan ada catatannya berapa lembar saham, nilainya berapa, jelas. Nah, tapi kalau CV, namanya dia nggak tentu tercatat, tapi kalau dia yang jadi sekutu aktifnya, wah itu agak susah itu. Yang pertama ya. Kedua, kalau produk itu sudah memiliki brand tersebut mau dibagi jadi 5 orang ini juga sulit. Oke, nah, jadi 2 masalah itu sudah kelihatan. Setelah kita tahu legalitas, artinya entiti kita itu secara legal seperti apa, yang harus kita lakukan berikutnya adalah masalah kontrak. Ya, kontrak itu yang terpenting adalah, yang pertama itu kan selalu ada para pihak, yang kedua adalah tujuan dari kontrak dan menjelaskan premis-premisnya. Banyak sekali orang masuk perusahaan kalau sama teman sendiri nggak pakai kontrak, menurut saya keliru. Justru kalau sama orang semakin dekat harus semakin banyak kontraknya. Karena kalau semakin dekat, jangan sampai salah paham. Dicatat dulu di depan, ditulis jelek-jeleknya di depan, kalau ada jeleknya itu sudah di depan duluan, nanti belakang nggak akan ada salah pengertian. Gitu ya. Nah, pada waktu kita menjelaskan satu pihaknya siapa, premis-premisnya apa, yang harus ada kan namanya exit clause. Artinya keluarnya gimana. Kalau kontrak itu ada termination ya, termination with cost atau without cost. Termination with cost artinya apa? Kalau misalnya di dalam kontrak itu ada yang melanggar, dia keluar, maka orang itu seperti apa, kita seperti apa. Tapi kalau kita mengakhiri kontrak sepihak tanpa kita mau, misalnya ya, itu maka dia seperti apa, kita seperti apa. Dan yang terakhir, sebuah kontrak itu selalu ada yang namanya survivability. Artinya kontrak itu tidak semua perjanjian itu berakhir saat kontrak itu berakhir. Ada hal-hal tertentu itu yang harus diperhatikan bahkan sampai setelah kontrak itu berakhir maju beberapa tahun. Contohnya kerahasiaan, lalu eksklusivitas misalnya ya, dan sebagainya. Itu ada beberapa perjanjian yang ada di situ. Jadi waktu masuk ke perjanjian, pastikan legalitas atau entiti kita sudah benar. Kenapa? Kalau nggak benar, kita nggak bisa masuk dalam perjanjian tersebut. Kalau sudah benar kita bikin perjanjian, pastikan hak dan kewajibannya jelas, dan kalau sampai ada masalah, itu setiap pihak harus seperti apa. Dan yang terakhir, kalau kontraknya itu sampai diputus, berakhir apapun sebabnya, hal-hal apa yang harus tetap diperhatikan dan dipegang teguh, dan sampai kapan itu harus dilakukan. Seperti itu, Kavi. Oke, berarti segala hal apapun itu harus tercatat ya Pak ya? Betul. Nah, masalah legal itu penting banget, Kavi. Saya sudah melihat cukup banyak ya kejadian di UMKM itu yang seperti itu. Nah, itu yang mungkin teman-teman ada baiknya untuk bisa lebih mengerti itu. Itu akan termasuk salah satu hal yang kita bahas nanti, Kavi, kalau pada waktu mentoring itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa UPI dan juga teman-teman lainnya yang telah berpartisipasi pada Virtual Roadshow ID Nation bersama Radio Tasa. Untuk informasi lebih lanjut seputar ID Nation dan kompetisinya, teman-teman bisa mengunjungi website idnation.id dan follow Instagram ID Nation di @in.idnation. Oke, kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Kavi pamit undur diri. Terima kasih. Salam inovasi Indonesia.